좋아하냐? 좀 안 물어볼 테니까 내려와. 네가 뭔데 내 여자친구를 Malam itu Bongsuk melayang dan Haeseo melihat hal itu. Haeseo benar-benar syok melihat Bongsuk. Tapi Bongsuk kemudian bilang kalau dia nggak bisa mengendalikan kekuatannya. Jadi dia minta tolong sama Haeseo supaya dia bisa turun. Haeseo mulai kebingungan apa yang harus dia lakuin buat nurunin Bongsuk. Tapi kemudian dia nekat lompat dan ngeraih kakinya Bongsuk sampai Bongsuk pun turun. Meskipun dia udah turun dan Haeseo udah makein tasnya, tetap aja dia terus mau melayang gitu. Haeseo berusaha untuk nahan dia, tapi kayaknya dia terus-terusan dagdikduk. Makanya dia terus melayang dan Haeseo berusaha untuk nahan dia. Habis itu mereka berdua pun jalan pulang. Di perjalanan, satpam yang biasa jaga pintu ternyata ngeliat CCTV. Satpam itu tahu apa yang terjadi di antara mereka berdua. Di perjalanan pulang, Bongsuk masih terus mau melayang, tapi Haeseo terus nahan. Mereka berdua kemudian pulang ke rumahnya Bongsuk. Melihat Bongsuk pulang bawa seorang cewek, ibunya benar-benar kaget. Ibunya Bongsuk sampai nggak bisa berkata-kata dan dia cuma bilang kalau Haeseo itu cantik. Mereka berdua kemudian makan bareng. Lagi-lagi Franz memulai aksinya. Dia datang ke sebuah salon rambut. Awalnya dia cuma mau cuci rambut dan basa-basi sama tukang salonnya. Tapi ternyata tukang salon rambut itu adalah salah satu orang yang harus dibunuh sama Franz. Dia juga mantan agen rahasia yang nama kodenya adalah Naju. Franz sama Naju kemudian berantem sengit. Naju nyembunyiin banyak banget tembakan di salon rambutnya dia. Mereka berdua terlibat adegan tembak-tembakan dan juga pukul-pukulan. Tapi setelah ditembak berkali-kali, Franz nggak mati juga. Luka-lukanya Franz justru malah kembali pulih. Naju kemudian kehabisan peluru dan mereka berdua berduel. Dan pada akhirnya Naju tewas. Tapi sebelum tewas, Naju bilang kalau Franz itu cuma kelas B. Naju juga bilang kalau Guru Yongpo yang bakalan ngebunuh Franz nanti. Haeseo kemudian nelpon ayahnya dengan minjem HP-nya Bongsuk. Haeseo minta izin sama ayahnya untuk pulang telat karena dia lagi di rumah temen. Setelah makan begitu banyak, ibunya Bongsuk juga malah ngasih potongan apel. Dan karena bajunya Haeseo basah, jadi dia pengen numpang ke toilet untuk ganti baju. Bongsuk kemudian nganterin Haeseo. Setelah ganti baju, kemudian mereka berdua ngobrol. Haeseo bilang dia iri dengan apa yang bisa dilakuin sama Bongsuk. Karena kan Bongsuk bisa terbang. Tapi Bongsuk kemudian ngasih tahu Haeseo soal samsak yang ditali di kakinya dan juga kamarnya. Karena emang dia bisa terbang, tapi dia nggak bisa mengendalikan. Saat suasana hatinya tenang, dia nggak akan terbang. Tapi saat dia lagi bersemangat, dia bakalan terbang. Dan saat terbang, dia bakalan ngucapin angka-angka supaya pikirannya fokus lagi. Karena itu Haeseo jadi tahu kalau akhir-akhir ini Bongsuk sering terbang karena Bongsuk sering ngucapin angka-angka itu. Haeseo kemudian sengaja deketin Bongsuk dan nanyain apa Bongsuk suka sama Haeseo. Dan karena itu seketika Bongsuk langsung terbang. Haeseo kemudian gak nanyain lagi dan Bongsuk turun. Bongsuk benar-benar merasa lega karena sekalipun Haeseo tahu tentang dia yang bisa terbang, responnya Haeseo biasa aja. Haeseo nggak kelihatan kaget sama sekali. Tapi Haeseo bilang dia sebenarnya juga kaget. Meskipun begitu, Haeseo nggak nganggep Bongsuk aneh. Tapi menurut Haeseo, Bongsuk itu cuma berbeda dan juga istimewa. Dan diam-diam ibunya Bongsuk juga ngedengerin obrolan mereka berdua dan jadi terharu. Haeseo kemudian pamit pulang. Awalnya Bongsuk cuma nganterin di gang aja karena Haeseo katanya mau pulang sendiri naik bis. Tapi pulang-pulang Bongsuk dinasehatin sama ibunya kalau nggak ada gunanya dia ngelambaikan tangan sedangkan bisnya udah jalan. Yang artinya sebelum terlambat dia sebaiknya ngejar Haeseo.
Bongsu kemudian ngejar Haiso dan dia bahkan melayang-layang gitu. Jang Juwon pergi nganterin ayam di salah satu pelanggannya. Tapi tiba-tiba dia ketemu sama Franz dan nanyain salah satu ruangan di gedung itu. Karena dia harus nganter ayam di lantai 3. Tapi kata Franz itu baru lantai 2. Jang Juwon kemudian berhasil pergi nemuin pelanggannya. Dia nganterin ayam. Tapi pelanggannya itu kayak preman. Pelanggannya mau bayar pakai kartu, tapi sayangnya Jang Juwon belum punya mesin EDC. Tapi pelanggannya itu nggak mau bayar pakai uang tunai. Jadi Jang Juwon bilang kalau suatu saat dia pesan lagi, tagihannya bakalan dijadiin 1. Pagi-pagi Bongsuk udah dandan rapi dan mau pergi ke sekolah, padahal itu kan hari Sabtu. Dia pakai berbagai macam alasan ke ibunya supaya bisa pergi. Tapi ibunya cuma senyum dan ngizinin gitu. Ternyata Bongsu pergi ke sekolah itu cuma alasan. Sebenarnya nggak ada jam pelajaran dia. Tapi dia ke sekolahan cuma mau nemenin Haiso yang lagi latihan olahraga aja. Haiso ngeledekin Bongsu karena dia ngebohongin ibunya. Tapi Bongsu minta Haiso untuk jaga rahasianya. Haiso kemudian bilang kalau dia akan jaga rahasianya Bongsuk. Tapi sebelum itu Bongsuk harus tahu dulu rahasianya Haiso supaya mereka bisa saling jaga rahasia mereka berdua. Haiso nyeritain kalau dia pindah sekolah karena di sekolah sebelumnya dia berantem sama teman-temannya. Jadi dia sendirian ngelawan 17 orang dan anehnya dia nggak luka sama sekali. Dan rahasianya Haiso adalah dia nggak bisa terluka. Haiso kemudian nyeritain tentang kehidupannya dia. Waktu kecil, Haiso dan juga ayahnya sering pindah-pindah rumah. Mereka nggak pernah tinggal menetap. Paling lama cuma 1 tahun dan pindah lagi. Dan itu terus berlangsung sampai Haiso SMA. Tapi kemudian ayahnya berpikir kalau mereka berdua harus menetap karena sebentar lagi Haiso mau kuliah. Ayahnya juga kemudian menemukan pekerjaan tetap dan dia beli sebuah rumah kecil. Dalam segi ekonomi, kehidupan mereka udah lancar. Tapi suatu hari ada seorang murid pindahan yang sekolah di sekolahan Haiso. Dia satu kelas sama Haiso. Murid pindahan itu adalah seorang cewek yang namanya Shin Ye-won. Dia juga berasal dari keluarga kaya. Tapi belum sempat kenalan atau temenan sama siapapun, so Yura malah udah ngebully dia aja. Yura sering banget mintain barang-barang mahalnya Yewon, dan itu terjadi secara terus-menerus. Karena itu Haiso kemudian ngelaporin ke guru soal pembulian itu. Guru kemudian masuk ke kelas dan nanyain siapa yang merasa dibully. Tapi saat itu nggak ada yang ngaku. Abis itu guru kemudian manggil Yura dan juga gerombolannya karena gerombolannya Yura ini dicurigain dan dinasehatin di ruang guru. Keluar dari ruang guru, Yura beserta gengnya benar-benar marah. Mereka masuk ke ruang kelas dan nanyain siapa sebenarnya yang laporin mereka. Sambil bawa cutter, Yura nodong semua orang yang ada di kelasnya. Tapi nggak ada satu orang pun yang ngaku, begitupun juga dengan Haiso. Pacarnya Yura yang dari kelas lain pun dateng. Dia sama brengseknya kayak Yura. Karena kelakuan Yura udah berlebihan, ketua kelas kemudian megang tangan Yura dan berusaha untuk menghentikan Yura. Tapi pacarnya Yura nggak terima dan malah mukulin ketua kelas. Pulang-pulang muka ketua kelas udah lebam-lebam gak karuan. Sebenarnya Haiso merasa bersalah, tapi dia nggak punya keberanian untuk minta maaf. Keesokan harinya lagi-lagi Yura ngebully Yewon. Kali ini bahkan Yewon dibully jauh lebih parah. Karena itu Haiso bener-bener gregetan dan ngajakin Yura untuk keluar. Haiso kemudian duel sama Yura dan juga gengnya. 1 lawan 17 orang. Haiso bener-bener dikeroyok, dipukul, bahkan pakai batu dan juga cutter. Tapi anehnya dalam sekejap lukanya Haiso kembali pulih. Karena itu Yura dan temen-temennya jadi takut sama Haiso. Gak lama kemudian pacarnya Yura dateng dan dia ikut mukulin Haiso. Tapi akhirnya pacarnya Yura juga kalah. 17 orang itu luka parah, tapi Haiso gak ada lukanya sama sekali. Karena itu sekolah nganggep Haiso sebagai penyerang dan Haiso dikeluarin dari sekolah.
Gak hanya itu, ayahnya Haeso bahkan ngabisin banyak uang untuk nutup mulut supaya masalah ini gak dibawa ke kantor polisi. Jang Ju-won bahkan harus jual rumahnya. Haeso udah berusaha untuk daftar ke sekolah kesana kemari, tapi gak ada yang nerima. Hanya sekolah Jungwon lah yang menerima Haeso. Setelah cerita, Haeso kemudian melanjutin olahraganya. Sementara Jang Ju-won kembali ke tempat pelanggannya. Karena dia udah punya mesin pembayaran, jadi dia nagih sama pelanggannya. Awalnya pelanggannya itu sok-sokan. Karena itu Jang Ju-won kemudian negur dia karena dia pakai bahasa yang aneh. Pokoknya pakai bahasa dari suatu daerah gitu. Tapi setelah dengar kalau Jang Ju-won dari Gyeongsang-do, si pelanggan itu jadi segen. Ju-won bahkan ngomong sama dia kalau pelanggan itu ngomong pakai bahasa yang aneh lagi bakalan dirobek mulutnya. Pulang dari situ dia mampir ke tempat pembunuhan Naju. Dia cuma lihat-lihat aja. Seperti biasa, Lee Mi-hyun juga update soal pembunuhannya Franz. Ju-won kemudian lihat ada CCTV di depan. Dia kemudian bikin lecet mobilnya seseorang. Dia kemudian nelpon yang punya mobil, dan yang punya mobil taunya yang lecetin itu adalah badan intelijen. Dan si yang punya mobil lecet itu marah-marah sama si anggota intelijennya. Dari jauh Lee Mi-hyun rawang di lokasi kejadian, dan di situ dia ngeliat apa yang dilakuin sama Ju-won. Sementara Haeso nyeritain ke Bong-suk soal kenangan terakhirnya sama ibunya dulu. Dulu Haeso masih kecil dan terjadi kecelakaan gitu sama ibunya. Dia cuma bisa ngeliat ibunya dengan wajah terbalik dan terluka saat itu. Lihat Bong-suk ada di auditorium sambil ngelamun dan makan, Haeso jadi sadar kalau Bong-suk itu sebenarnya nemenin Haeso. Haeso kemudian berterima kasih sama Bong-suk, meskipun Bong-suk nggak ngaku kalau dia tuh nemenin Haeso. Tapi dengar Haeso yang berterima kasih, Bong-suk cuma tersenyum aja. Direktur intelijen sebenarnya udah tahu bahwa yang membunuh para agen pensiunan itu adalah orang Amerika yang dikirim ke Korea. Itu semua karena dulunya mereka kerja untuk orang-orang Amerika dan ngebantuin mereka. Karena itu mereka dianggap saksi hidup bagi orang Amerika dan harus segera dibunuh. Direktur intelijen kemudian nyuruh asistennya untuk nyari tahu dulu siapa sebenarnya yang ditugasin untuk membunuh. Setelah itu mereka baru akan menghubungi penasihat Amerikanya. Franz kemudian datang ke pemakamannya Naju karena dia mau cari tahu tentang anaknya Naju. Dia kemudian ketemu sama anak laki-lakinya Naju, tapi ternyata anak itu adalah anak adopsi. Gak hanya satu, Naju bahkan mengadopsi beberapa anak, tapi dia juga sayang sama anak-anaknya. Dia gak pernah membedakan anak kandung ataupun anak angkat. Naju juga punya seorang anak perempuan, tapi dia udah meninggal karena sakit. Siang itu, kepala sekolah SMK Jungwon datang nemuin direktur intelijen. Ternyata sebelum dia nerima Haeso di sekolahnya, dia udah denger ceritanya dari Yura kalau Haeso itu adalah monster. Rupa-rupanya dia sengaja ngumpulin anak-anak yang punya kemampuan khusus di sekolahnya. Karena itu semua adalah suruhan dari direktur intelijen. Anak-anak dengan kemampuan khusus bakalan dimasukin di intelijen nasional. Direktur juga saat ini lagi ngumpulin berkas para agen rahasia. Dan salah satunya adalah Jang Ju-won yang nama kodenya adalah Guryongpo. Gak hanya datang di rumah dukanya Naju, tapi Franz juga datang di rumah dukanya Bong Pyong. Dan ternyata John Gi-do yang merupakan sopir bis langganannya Bong-suk adalah anaknya Bong Pyong. Dia juga punya kekuatan listrik seperti ayahnya. Pagi-pagi Bang Ki-so masuk ke sekolah dengan wajah yang babak belur dan lebam-lebam. Meskipun ngeliat Pak Choi cuek aja. Gak lama kemudian Pak Choi memperkenalkan murid baru yang namanya Shin Ye-won. Setelah Haeso pindah di sekolah Jungwon, Ye-won pun ikut pindah ke sana. Mereka berdua cuma lihat-lihatan sambil senyum.